Sebenarnya keinginan jadi entrepreneur itu ketika SMA, saya kebetulan SMA itu di Malang gitu kan, di Jawa Timur. Nah, di situ saya sering baca-baca buku buku entrepreneurship. Kurang lebih itu waktu itu saya sering bacanya buku Agim. Waktu itu kan saya istilahnya gimana caranya supaya saya punya mental seorang entrepreneur. Nah, akhirnya waktu itu saya coba mulai dari jual jagung bakar waktu kuliah. Nah, gitu ya. Habis itu gagal gitu. The Founders. Selamat datang di The Founders. Tamu istimewa kali ini, beliau adalah founder dari Gains Teknologi Nusantara. Perusahaan yang membesut produk namanya Fishgetter dan Agritons. Beliau adalah Mas Yudhistira. Kita sapa saja narasumber kita hari ini. Mas Yudhis, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Baru landing ya, kemudian kami undang ke podcast ini. Terima kasih untuk kesempatannya berbagi nih dengan rekan-rekan kita, para founder atau business owner. Sebelum kita ngobrol lebih dalam mengenai perusahaan dan produknya, saya tertarik dengan nama perusahaan namanya Gains Teknologi Nusantara. Gains itu apa sih? Boleh dijelaskan sedikit ya? Siap. Jadi Gain itu berasal dari bahasa salah satu istilah teknis ya di bidang teknik elektro. Gain itu artinya penguatan arus dan tegangan dan lain sebagainya. Dan kalau di istilah ekonomi, gain kan istilahnya keuntungan. Jadi gain itu sebenarnya artinya harapannya itu adalah keuntungan yang terus menguat gitu. Filosofinya dari situ. Dari situ. Dan produknya berhubungan dengan tadi gainsnya elektro atau gainsnya ekonomi nih. Yang elektro kebetulan. Elektro ya. Jadi basic dari elektro yang kami kembangkan menjadi suatu platform Internet of Things. Oh, IoT berarti ya? IoT. Oke, Fishgetter maupun Agritons ini dua-duanya berbasis IoT. Iya, betul. Oh, betul gitu. Sekali. Oke, menarik. Fishgetter. Ada alligator nggak? Lucu nih untuk buaya-buaya. Oke, Fishgetter. Boleh ceritakan sedikit nggak? Fishgetter tuh apa sih? Target marketnya siapa supaya kita bisa lebih dekat dulu mengenal produk dan perusahaannya nih? Sebenarnya Fishgetter itu adalah platform teknologi Internet of Things untuk para pembudidaya ikan. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan peningkatan efektivitas dan efisiensi dari budidaya ikan gitu kan. Dan semuanya berbasis IoT. Kemudian kita integrasikan dengan yang namanya manajemen data. Dan sekarang sudah kita kembangkan menggunakan AI atau Artificial Intelligence seperti itu. Berarti sudah ada IoT-nya, sudah ada AI-nya, dan manajemen datanya sudah termasuk di dalamnya? Iya, sudah di dalamnya. Karena dari IoT-nya itu integrasinya adalah ke manajemen data. Gitu. Ini sebelum jauh kita ngobrol mengenai produknya nih, saya ingin klarifikasi dulu. Mungkin teman-teman founders atau business owner atau audiens kita nih banyak yang masih bingung kadang-kadang. Apa sih bedanya IoT dengan sensor saja? Contoh saja, kalau misalkan setiap jam berapa harus otomatis siram atau menyiram tanaman gitu ya? Atau memberi makan ikan. Sudah masuk IoT belum sih itu? Sebenarnya ada yang belum masuk IoT, ada yang sudah. Dikatakan sudah jika udah terintegrasi dengan yang namanya smartphone. Dan komunikasinya lewat internet. Itu udah dikatakan IoT. Tapi kalau otomatiknya manual tanpa perantara internet untuk mengautomatisasi, itu masih belum masuk IoT gitu. Jadi IoT itu memang ada sensornya ya? Iya, ada sensornya. Sensor dan lain sebagainya itu sebagai device atau subjek yang dikontrol atau dimonitoring gitu kan. IoT sendiri itu sebenarnya pengintegrasian atau pengontrolan dari subjek yang dikontrol tadi itu gitu, menggunakan smartphone ataupun web dengan perantara internet. Perantara internet dan ada device yang terhubung gitu ya. Betul. Nah, kalau bicara mengenai ini mungkin ada juga viewer kita dari peternakan atau bidang perikanan gitu ya. Kalau kita bicara mengenai kolam lah gitu ya ikan. Apa sih yang dikontrol? Apa yang objeknya itu apa yang ditempelin sensor sehingga
bisa apa namanya dan membutuhkan ini gitu ya. Padahal kan kalau kita bicara mengenai ini secara tradisional aja ya gitu, tidak menggunakan IoT. Kita kan punya timer tuh, jam yang ditempel, jam berapa langsung mengeluarkan makanan apa dan sebagainya gitu ya. Apakah itu tidak cukup untuk para pembudidaya ikan atau mungkin para petani sampai harus dikontrol oleh handphone nih sejauh mana gitu? Oke, jadi gini, kegiatan atau aktivitas dalam budidaya itu kan kurang lebih adalah mengenai monitoring dan controlling gitu kan. Biasanya pada umumnya itu kan mengontrol dan memonitoring itu menggunakan atau menggunakan cara manual. Ya. Cara manual, kasih makan tebar, kasih makan, dikontrol menggunakan alat-alat pengukur air dan lain sebagainya. Oh, airnya juga ya? Iya. pH atau apa yang diukur biasanya? Banyak sekali, ada pH, dissolved oksigen, kemudian suhu, kemudian gitu. salinitas dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan kegiatannya seperti itu. Nah, di Fish-Gator itu semua aktivitas budidaya itu coba kita integrasikan dengan cara otomatis menggunakan platform Internet of Things tadi gitu. Nah, sebelum ke sana apakah ada cara otomatisasi sebelum IoT atau yang sudah sebelum terintegrasi IoT itu ada. Jadi dipasang timer secara manual. Betul. Kemudian pakannya disetting secara pemberi pakannya secara manual gitu kan. Tapi kita tidak bisa mengontrol secara lifetime atau secara langsung, secara real time gitu kan. Nah, dengan adanya IoT itu integratornya ke sana. Jadi kita bisa ngasih makan secara real time, kita bisa monitoring secara real time gitu, dengan menggunakan yang namanya smartphone gitu. Oke. Jadi kalau manual ya memang walaupun udah ada timer atau alat kontrol lainnya kita tidak tahu ya. Iya, jalan nggak sih gitu ya. Iya, terus benar nggak sih jumlahnya dan sebagainya gitu ya, diberikan dengan baik. Itu hanya pakan ya, belum lagi tadi yang mungkin agak sulit kalau tidak menggunakan alat atau IoT. Yang kita bisa monitor langsung adalah mengukur pH air, kondisi air, salinitas ya. Iya, salinitas. Kemudian dissolved oksigen. Segitu berdampaknya kalau itu tidak kita perhatikan untuk dunia peternakan atau perikanan. Iya, jadi gini, panen ikan itu dikatakan sukses, itu indikatornya ada 2. Ada yang namanya SR, ada yang namanya FCR. SR ini adalah survival rate dari jadi tingkat hidup ikan dari mulai tebar hingga nanti dipanen. Kan biasanya ada tuh tebar 1000, panennya 50%-nya. 50%-nya. Panen 500 gitu kan. Nah, berarti survival rate-nya 50%. Gitu. Kemudian yang kedua FCR itu adalah food conversion ratio. Perbandingan antara pakan yang kita keluarkan dengan jumlah daging yang kita hasilkan. Jadi harapannya kan kita tebar pakan sekilo dapat daging sekilo, itu kan udah bagus gitu kan. Nah, itu adalah 2 indikator panen dikatakan sukses atau enggaknya. Nah, gitu. Tanpa memperhatikan kualitas air dengan pakan, maka FCR-nya rendah, SR-nya juga rendah. Jadi misalkan kita ngeluarin pakan 1000 kg gitu, atau mungkin 1 kuintal pakan, jatuhnya ikannya cuma setengah kuintal gitu. Otomatis kan rugi dari sisi massa daging ikan yang dihasilkan gitu. Kemudian yang kedua, kita tebar bibit 1000, karena kualitas air tidak diperhatikan, maka banyak ikan yang mati sehingga yang bisa dipanen hanya 500 gitu kan. Nah, di situ 2 indikator tingkat kesuksesan untuk budidaya ikan. Jadi kualitas air dampaknya adalah survival rate tadi, kemudian pakan itu adalah dampaknya FCR tadi. Gitu. Kalau survival rate tadi saya paham nih ya, sebagai orang awam di dunia perikanan atau budidaya ikan. Karena kualitas air gitu ya. Karena kualitas air jelek atau tidak diperhatikan, maka ya pada mati karena kualitasnya jelek airnya. Tapi kalau food conversion rate, apa peranan air itu? Kan mereka yang penting pakannya mungkin lebih lebih banyak gitu ya, kebagian semua. Kalau sedikit mungkin jadinya kurus-kurus atau gimana nih? Nah, jadi gini, pakan ikan itu ketika dimakan sama ikan, kemudian kan biasanya ikan itu akan mengeluarkan kotoran, kemudian bercampur dengan sisa pakan ikan, itu akan menyebabkan yang namanya amonia.
Nah, kadar amonia yang tinggi ini yang menyebabkan ikan mati. Nah, maka dari itu dari sisi pakan itu harus dikontrol dengan baik. Demikian juga dengan sisi kualitas air itu juga harus diperhatikan. Oh gitu. Wah, paham sekarang nih. Kadang di akuarium aja yang kecil gitu ya. Betul. Kadang udah kotor, kita ngasih makanan itu udah bercampur. Ini mereka makannya sebenarnya kotorannya sendiri atau banyak yang masuk itu makanan. Berarti seperti itu ya kurang lebih ya perbandingannya nih dari sisi orang awam nih. Berikutnya dari alat fish getter ini berarti hanya memberikan alarm atau ada tindak lanjutnya. Jika salinitas airnya begini, maka do something, atau hanya memberitahu kita lewat handphone, oh ini jelek nih, saya harus tetap datang ke kolam. Seperti apa? Nah, Mas Yudis? Oke, awalnya dulu kita seperti itu. Nah, kemudian kita kepikiran untuk mengembangkan yang namanya auto treatment. Ya. Jadi ketika alarmnya berbunyi, pengennya kan sudah serba otomatis, itu ada automatic treatmentnya. Tapi kan kalau untuk ditambak atau di kolam yang sangat besar itu saya rasa mungkin tidak mungkin. Kalaupun mungkin itu membutuhkan biaya yang besar sekali. Nah, akhirnya kita menspesifikasikan itu digunakan untuk kolam bioflok. Dari kolam bioflok itu kolam biasanya kurang terpal lah ya istilahnya ya. Nah, itu kan kurang lebih ukurannya ya 3 meter, 2 meter untuk diameternya. Nah, kemudian kita menspesifikasikan ke kolam tersebut. Kemudian kita berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengtreatment. Nah, ada 4 parameter kualitas air, yaitu dissolved oksigen, kemudian pH, kemudian suhu, kemudian salinitas, dan kadar amonia. Yang istilahnya di kolam bioflok itu yang memiliki dampak besar pada survival rate ikan. Dari kelima itu kemudian kami melakukan suatu studi analisis dan ternyata dampak terbesar yang bisa berpengaruh itu adalah di kadar dissolved oksigen atau oksigen terlarut di dalam kolam. Nah, kemudian kita berpikir kalau gitu kita bikin aja automatic treatment di kolam bioflok ini untuk bisa menstabilkan dissolved oksigen. Jadi kalau dissolved oksigennya itu rendah, kita treatment. Nah, kemudian kita cari searching dan sebagainya. Ada metode yang namanya nanobubble sama microbubble. Itu penciptaan gelembung-gelembung oksigen untuk menetralisir atau menstabilkan dissolved oksigen. Nah, kemudian kita membuat fitur baru yang namanya microbubble system tadi itu berbasis IoT. Jadi ketika dissolved oksigennya rendah, kita nyalain itu microbubble-nya. Iya. Oke, jadi dari apa tadi ada 4 parameter ya tadi ya? Iya. Tapi satu yang jadi fokus. Iya. Nah, terus yang lainnya apakah memang dampaknya rendah sehingga hanya fokus satu atau memang belum ada fungsi nih untuk menyelesaikan 3 isu yang lain kalau terjadi? Untuk isu-isu lain masih kita kembangkan. Oke. Kita terus melakukan studi analisis gitu kan. Tapi saat ini kita jualannya itu masih di automatic feeder sama sensor gitu. Oh, gitu ya. Iya. Dan tadi fokus ke lebih banyak mungkin ya yang gunakan adalah yang kolam-kolam bioflok disebutnya tadi ya, yang kolam terpal. Setahu saya kolam terpal itu banyak kan peternak lele, betul nggak sih? Atau ada lagi yang lain? Soalnya lele itu kan kayaknya ditaruh dimanapun hidup, apa perlu alat ini gitu? Biasanya lele sama nila. Sama nila, oke. Kalau lele itu mungkin butuhnya itu automatic feeder sama sensor aja gitu. Atau bahkan mungkin hanya automatic feeder aja, karena lele itu biasanya kan yang kecenderungannya itu dipakan. Kuantitas pakannya itu biasanya kan sangat tinggi karena dikasih berapa kali pun apapun masih makan. Nah, kita harus mengontrol di pakannya kalau untuk lele. Untuk ikan-ikan seperti nila dan lain sebagainya itu butuh untuk sensor-sensor dan lain sebagainya. Ada skala, saya nggak tahu luasan kolam kah atau jumlah ikan nggak sih yang sudah perlu fish getter ini nih? Kira-kira ada nggak? Kadang-kadang gini ya, saya punya beberapa bioflok aja tadi kolam-kolam terpal. Belum perlu gitu ya. Nanti kemahalan nih pakai ini fish getter ya, dari biaya alatnya, setupnya dan sebagainya. Ada skala tertentu nggak sih yang sudah harus mulai nih? Kalau enggak ya perikanan Anda akan bermasalah pada saat panen ke survival rate-nya atau wood conversion rate-nya rendah dan sebagainya. Seperti apa? Ya. Untuk skala
skala berapa kira-kira, misalkan oh ini harus menggunakan Fiscator dan lain sebagainya. Nah, ini terus terang aja yang membuat kita kadang kesulitan gitu kan menjual Fiscator gitu kan. Saya punya 1 kolam, kira-kira butuh nggak? Atau saya mungkin punya 10 kolam, kira-kira butuh nggak? Gitu kan. Nah, akhirnya kita berpikir dan lain sebagainya, kita menawarkan semacam growth. Growth dari bisnis ketika menggunakan growth dari usaha perikanan ini atau bisnis perikanan ini atau budidaya perikanan ini ketika menggunakan Fiscator. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi konsultan bisnis juga ya. Kenapa tadi gainsnya ada diambil juga filosofinya dari ekonominya ya. Iya, Jadi gainsnya. Jadi intinya kalau yang sudah memang punya atau pembudidaya ikan bisa menghubungi atau kontak untuk tadi dibantu ya. Kira-kira dan kondisi saya bisa growth seperti apa dan bisa dibantu seperti apa oleh Fiscator ini ya. Iya. Seperti itu ya. Jadi gini, kalau nggak menggunakan Fiscator, mungkin growth-nya setahun bisa 2-3%. Tapi kalau menggunakan Fiscator itu bisa 5-6 sampai 10% gitu setahun. Gitu. Itu keunggulan produk aja atau udah ada real case nih yang pernah dibantu seperti itu? Kita sedang mencoba gitu kan di kolam milik rekan saya gitu kan, di install kolam, coba nggak pakai Fiscator, kira-kira gimana nih hasilnya? Kalau pakai Fiscator, efektivitas dan efisiensinya berapa sehingga bisa membuat lebih cepat growth-nya, gitu kan? Itu kurang lebih ya sampai saat ini selisihnya nggak banyak sih, masih 2-3%. Tapi kan kalau skalanya besar lumayan tuh 2-3%. Gitu. Gitu. Jadi memang harus diuji coba ya. Artinya mungkin di daerah yang berbeda, jenis ikan yang berbeda, itu kan pasti perlu analisis. Makanya tadi ada data manajemen juga, ada IU juga dan sebagainya ya. Tapi ngomong-ngomong ngurusin pertanian dan ikan ini latar belakangnya apa sih? IoT kan nggak harus itulah. Mas Yudi, sebenarnya nggak sih? Banyak hal yang bisa kita urusi yang mungkin duitnya lebih besar ya daripada petani-petani itu. Apa sih latar belakangnya kenapa care terhadap budidaya ikan, pertanian dengan menghadirkan keahlian elektronik yang membuat IoT produk ini? Sebenarnya kalau dari latar belakang ya, latar belakangnya kenapa saya meng-IoT-kan bidang-bidang tersebut. Gitu kan. Kalau dari ada 2 sisi nih. Kalau misalkan dari sisi ininya sisi secara globalnya, kita tahu potensi perikanan pertanian di Indonesia kan lumayan besar gitu kan. Nah itu alasan pertama sehingga kalau potensi baik itu dari jumlah ikan ataupun jumlah lahan pertanian yang sangat besar di Indonesia ini, kemungkinan besar peluangnya atau nanti cuannya itu kan juga besar gitu. Nah, kemudian saya mau masuk tapi dengan cara yang beda nih. Ya udah saya akhirnya bikin IoT di bidang itu. Kalau yang dari sisi yang kedua, kalau dari sisi idealis gitu kan. Idealis kenapa memilih bidang ini gitu kan? Karena kebetulan saya kurang lebih SD SMP itu tinggal di Jawa Timur bagian timur, Kabupaten Bondowoso. Bondowoso, oke. Ya. Bondowoso itu hampir 60-70%-nya penduduknya itu hidup di sawah, di pertanian. Mulai kadang orang tua saya dulunya kan misalkan PNS atau ada saudara gitu ya, itu kan pekerjaan sambilannya atau bisnis sambilannya itu kan ngelola sawah, ngelola lahan gitu kan. Nah jadi itu menjadi sesuatu flashback seperti saya. Kenapa harus masuk ke bidang-bidang ini, bidang pertanian, perikanan dan lain sebagainya gitu. Kurang lebih seperti itu sih, karena saya sudah kecil mainnya pun sering main di sawah gitu. Kadang main nyari ikan di sungai dan lain sebagainya. Jadi itu semacam sudah menjadi sesuatu yang udah saya kenal sejak kecil gitu. Itu sih agak idealisnya seperti itu. Alasannya. Orang tua latar belakangnya? Almarhum bapak saya PNS. Oh PNS ya. Ada yang wirausaha atau entrepreneur? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Oh gitu. Tapi orang tua latar belakangnya PNS atau kerja gitu ya. Kemudian biasa main di sawah dan sebagainya kok. Jiwa wirausahanya ini muncul kenapa ya? Coba saya punya data nih di biodatanya nih. Kita tampilkan di sini ke bawah, terus bawah, di scroll ke bawah.
Ini banyak sekali award didapat. Ini apa nih, hobinya ikut kompetisi atau apa, atau terchallenge? Ada macam-macam nih, dari mulai banyak kan startup juga, ada wirausaha gitu. Apakah ini yang melatar belakangi atau yang menjadi influence kemudian mendirikan Gains Teknologi Nusantara ini? Oke. Sebenarnya keinginan jadi entrepreneur itu ketika SMA, saya kebetulan SMA itu di Malang gitu kan, di Jawa Timur. Nah, di situ saya sering baca-baca buku buku entrepreneurship. Kurang lebih itu waktu itu saya sering bacanya buku Agim. Buku Agim malah ya. Favorit saya gitu kan. Agim kan selain dai juga seorang entrepreneur gitu kan. Di lingkungan itunya dia bangun ya entrepreneurship-nya. Oke. Betul. Nah, akhirnya dari situ saya pengen punya bisnis gitu kan ketika lulus kuliah dan lain sebagainya. Akhirnya waktu kuliah dari uang tabungan, waktu itu saya kepikiran bahwa sebenarnya untuk menjadi seorang entrepreneur itu modal pertama yang harus dimiliki itu sebenarnya bukan duit, tapi mental dulu gitu. Mental dulu. Ya betul, mental dulu. Nah, waktu itu kan saya istilahnya gimana caranya supaya saya punya mental seorang entrepreneur. Nah, akhirnya waktu itu saya coba mulai dari jual jagung bakar waktu kuliah. Gitu ya. Habis itu gagal gitu kan. Nah, kemudian waktu itu ada yang nawarin teman saya jadi ini buka kios koran. Masih musim koran ya? Koran Jawa koran Pos. Cetak ya dulu ya. Jawa Pos, Surya, Kompas tuh masih hampir di warkop-warkop di Surabaya itu tiap pagi pasti ada tuh Surya, Jawa Pos dan lain sebagainya. Akhirnya saya buka kios koran kecil sekaligus jadi loper koran. Nah, itu sebenarnya pembelajaran yang sangat berharga buat saya. Jadi saya kan benar-benar di lapangan, terjun di lapangan benar dan lain sebagainya. Di situ saya kenal karakter berwirausaha di Indonesia itu seperti apa. Nah, kemudian koran mulai turun, kios saya tutup gitu kan. Kemudian saya coba buka les private atau bimbingan belajar private. Ya. Tapi buka sendiri privat ya, bukan privat. Nempel ke lembaga gitu ya. Kemudian awalnya saya pernah buka private, kemudian ditawari ngajar di salah satu bimbingan belajar yang cukup besar di Indonesia, tapi juga sambil private. Nah, di situ kan saya kan belajar juga tuh manajemennya. Nah, setelah itu saya coba bikin bimbel sendiri. Ya. Bimbel sendiri jalan sekitar 2 tahunan sama teman, tutup juga gitu kan. Karena sepertinya eranya ini. Eranya kurang menggiurkan waktu itu. Kemudian lulus saya sempat bekerja di perusahaan nasional kurang lebih sekitar hampir 4 tahunan. Ngumpulin modal. Nah, habis itu saya waktu itu eranya startup lagi naik dan sebagainya. Saya memberanikan diri untuk resign. Kemudian dengan modal yang ada saya bikin, waktu itu masih CV ya, bikin CV sendiri dan istilahnya cari proyek-proyek di bidang IT dan IT dan robotik waktu itu. Sambil coba ngeriset produk. Berarti dulu awal, maaf nih saya potong, belum punya produk. Belum. Project base gitu ya, nawarin mau buat apa dibuatin gitu ya. Iya. Sambil tadi riset robotik karena ketertarikannya itu robotik atau karena backgroundnya elektronik tadi. Iya betul. Jadi saya bikin CV, kemudian saya istilahnya ngider ke sekolah-sekolah untuk nawarin eskul robotik. Eskul juga. Iya. Dari 10 itu awal saya ngerintis, inget banget itu 2015. Jadi saya ngider ke 10 sekolah. Alhamdulillah waktu itu ada 6 sekolah yang mau bekerja sama dan memakai jasa saya untuk dampingi eskul robotik. Nah, kemudian di eskul robotik itu istilahnya kan, masa kalau eskul nggak ikut lomba rasanya kayak kurang afdol gitu kan, atau kurang gimana. Ya udah akhirnya sekolah-sekolah itu minta ngikut-ngikut lomba dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu awal perkenalan saya dengan kompetisi-kompetisi gitu. Akhirnya nyari gitu ya, kompetisi-kompetisi untuk diri sendiri ya. Iya, betul. Bukan hanya untuk mendampingi ya. Iya, karena waktu itu saya berpikir realistis saja gitu kan. Mau pakai modal dari bank yang nggak punya aset gitu kan. Cara yang realistis ya cari investor, tapi kan waktu itu networkingnya juga belum ada gitu kan. Cara yang paling realistis menurut saya ya
ikut kompetisi lomba atau mungkin cari dana hibah. Waktu itu ada program Ristek Dikti, program pengusaha berbasis teknologi PPBT. Nah itu saya ngikut, pernah dapat dan lain sebagainya. Nah dari situ akhirnya hingga sekarang gitu kan saya putar duitnya untuk besarin perusahaan gitu. Nah dari kompetisi itu Mas Yudis itu semuanya sudah membawa produk atau kompetisi apa tepatnya di awal-awal tuh? Iya, waktu itu kan memang yang dikompetisikan adalah produknya dan model bisnisnya. Gitu. Dari situ saya kemudian tercetus ide, saya harus bikin produk nih, gitu kan. Nah kemudian produk yang awal yang saya buat adalah Fishgator tadi itu. Fishgator justru yang awal produk dibuat ya. Betul. Sebenarnya inspirasinya itu dari saya kebetulan punya teman, dia kuliah di Fakultas Perikanan di salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur. Kenal saya, kemudian tahu latar belakang saya dari jurusan elektronika. Kemudian dia minta bikinin alat-alat di bidang perikanan. Nah dari situ saya terinspirasi. Wah ini nih bisa dijadiin produk gitu kan. Akhirnya saya belajar gimana caranya mempacking dari project ini menjadi suatu produk. Kemudian saya bawa ke beberapa kompetisi startup gitu. Ya ada yang menang gitu ya, ada yang juara dan sebagainya macam-macam ya. Dan uang hadiahnya itu lumayan. Kan produknya udah ada untuk mengembangkan produk itu. Untuk mengembangkan produk. Oh gitu. Bisnis di bidang ini kan modalnya lumayan. Saya besar ya? Memfabrikasi satu alat aja lumayan itu kan. Kalau membuat alatnya itu sekarang sudah punya ini pabrik kecil atau mini factory atau memang di subkon saat ini? Jadi saya punya semacam garasi gitulah. Garasi lebar sekitar 5x15 meter. Oh gitu. Nah di situ saya jadikan workshop gitu kan. Jadi programmer, tukang lasnya, kemudian tukang tukang ngerakit motor dan lain sebagainya itu di situ. Oh sudah ada berarti ya kayak mini factory ya, pabrik kecil gitu ya. Oke, berarti memang Fishgator atau apa tadi Agritron yang di bidang pertanian. Memang sudah jadi device yang siap setup ya? Iya, kita udah setup di beberapa tempat. Oh, oke. Jadi bukan sesuatu mau dibikinin baru bikin enggak ya? Memang sudah jadi produk gitu ya? Iya, jadi produk. Gitu. Kita paling enggak siap beberapa kalau misalkan suatu waktu ada permintaan gitu kan. Tapi kadang kan ada permintaan yang contohnya kalau di bidang pertanian itu kan menyesuaikan spesifik spek yang diminta atau spesifik yang diminta. Oh saya minta untuk yang greenhouse ukuran sekian-sekian. Ya udah kita akhirnya menyesuaikan lagi gitu kan. Custom ya gitu ya. Custom. Kan, tapi base produknya sama ya dengan yang sudah dibangun gitu ya. Iya. Oke, itu luar biasa sekali. Dan saya kalau di biodatanya kemarin saya lihat ada satu lagi perusahaan namanya Detron apa ya? Detron itu sebenarnya untuk yang project base. Oh, project base. Jadi 2015 saya itu membuat Detron untuk project base, project web, project robot dan lain sebagainya. Nah, kalau yang Gainstack itu untuk naungi produk-produknya ini. Oh, berarti yang CV-nya dulu tuh ya asal muasal dari Detron ini gitu ya? Iya, jadi saya kayak misalkan ngider proposal ke beberapa sekolah itu pakai Detron tadi itu. Oh, gitu. Nah, 2018 saya dapat pendanaan dari Dikti, PBBT itu kan harus ada salah satunya harus melegalkan usahanya. Ya akhirnya saya bikin Gainstack ini gitu. Oh, gitu. Dan Detron ini kan berarti masih berjalan sampai sekarang ya? Masih project base gitu. Project base. Jadi kalau ada permintaan bikin web aplikasi dari instansi mana gitu, kita masih masuk juga ke sana. Masuk juga. Masuk juga. Ngomong total nih Detron sama Gains ini ada berapa personil lah kira-kira? Kita nggak banyak, kurang lebih sekitar 5 orang aja. Oh, berlima ya? Iya, berlima aja. Gimana menghandle pengembangan produk sama kalau ada project-project bikin website atau yang ke IT-an lah, IT banyak yang mungkin project-project pemerintah dan sebagainya. 5 orang itu cukup? Cukup karena hingga saat ini kalau misalkan saya dikatakan CEO itu masih memfungsikan sebagai chief of everything officer. Everything officer. Ya. Jadi saya yang lah marketing ya mungkin dibantu seorang teman marketing. Kalau misalkan kalau project kan ada unwizing biasanya. Unwizing untuk spesifikasi produk itu biasanya saya bawa CTO saya misalkan yang paham banget teknologi gitu kan. Kemudian kalau misalkan untuk di bidang IT dan lain sebagainya ya istilahnya tetap yang
desain awal itu dari mana, diarahkan kemana itu saya dan CTO-nya gitu. Oh gitu. Kalau pure bisnisnya itu masih saya sendiri. Gitu. Kalau proporsinya antara tadi Detron atau yang sifatnya project dengan produk ini masih banyak dari mana? Dari project masih lebih banyaknya? Iya masih banyak dari project. Masih Kita ya? realistis saja dari project. Dari project kan? ya. Okay. Biasanya Visigator Agritron ini biasanya tengah tahun sampai akhir tahun nih. Oh gitu. Lumayan banyak. Kenapa itu biasanya? Ya karena memang kita model bisnisnya yang bisa jalan sampai saat ini itu B2B. Oh B2B. Ya, jadi memang tidak langsung ke direct user petani atau peternak ya? Masih susah terus aja. Masih susah ya? B2B dalam artian itu kita nunggu program-program CSR atau program-program dari pemerintahan untuk di bidang pertanian perikanan yang turun ke kita gitu. Kemudian kita eksekusi gitu di lapangan mau dijadiin apa program CSR-nya itu. Kita arahkan ke penggunaan Agritron sama Visigator. Oke. Ini itu. Potensi perikanan tadi disampaikan besar sekali. Kenapa? Yang melatar belakangi dari sisi ekonomisnya ya, dibuatnya Visigator dan IoT based sensor dan sebagainya untuk budidaya ikan atau perikanan di Indonesia karena potensinya besar sekali. Sampai kapan sih, maksud saya adalah kapan sih pertanian di Indonesia, consumer farming misalkan, itu bisa menggunakan teknologi secanggih ini? Kalau di luar negeri kan satu orang punya ratusan ribuan hektar gitu ya, mereka betul-betul peralatannya modern. Di Indonesia ini ada ini nggak, insight nggak mengenai hal itu? Kalau menurut analisis saya ya, kalau misalkan ada pertanyaan sampai kapan gitu. Sampai infrastruktur internetnya itu benar-benar oke banget. Internet berarti ya kuncinya. Iya betul. Oh gitu. Terus terang aja itu kita install di suatu daerah gitu kan. Salah satu kendalanya itu adalah akses internet. Kadang ada misalkan oke lah di awal udah jadi oke. 2 bulan 3 bulan kemudian itu ada komplain, Mas ini kok nggak bisa digunakan dan lain sebagainya. Ternyata masalahnya itu di infrastruktur internet gitu. Oh gitu ya. Iya. Kalau peternak membudidaya segala macam sebetulnya kalau disampaikan tadi indikator-indikator keberhasilan panen dari budidaya ikan, kemudian bagaimana cara menghandlenya, fungsinya alat ini mereka sudah aware ya? Sudah. Oh boleh dong, kan pasti mereka petani, petambak dan sebagainya itu kan punya handphone gitu ya. Yep. Mereka sudah aware ya? Sudah. Tinggal sudah masalahnya itu ya, di infrastruktur internet terutama. Iya, betul. Apalagi kalau yang di pertanian gitu kan, kebanyakan saya kan install di Kalimantan untuk program CSR dari Kalimantan dan lain sebagainya. Itu kita kadang di pedalaman, ya lumayan pedalaman sih kalau Kalimantan itu kadang kita heran gitu kan. Di sini internet atau istilahnya paket data yang nyalanya bagus itu malah Indosat Mentari gitu kan. Oh gitu. Atau AM3 gitu. Wah kok aneh ya. Padahal di Jawa dan sebagainya Telkomsel misalkan gitu. Seperti itu. Kadang pun itu kadang ada yang bagus di sini yang smartphone XL itu mati sama sekali, di sana nggak bisa gitu kan. Telkomsel juga nggak begitu bagus gitu. Nah itu kendalanya, akhirnya kita mau nggak mau ya cari modem yang smartphone, kan nggak mungkin di sana dipasang wifi gitu kan. Akhirnya kita cari modem internet yang untuk bisa mengakses internet, untuk bisa mengakses jaringan internet maksudnya. Mungkin nggak sih, atau masih disebut IoT nggak sih kalau misalkan gini, kita membuat satu perangkat yang memang ditaruh di sana, ya sudah dia sensornya jalan. Kemudian dia eksekusi tindakan yang harus dilakukan atas kejadian di kolamnya atau pertaniannya langsung gitu di sana. Karena tadi kan kendala internet. Jadi kita sesekali visit untuk melihat datanya dan sebagainya. Atau pada saat koneksi ada kita baru ngecek. Mungkin kan nggak gitu sih? Selama itu datanya terkirim ya, terkirim menggunakan platform lain, bukan ini bukan internet, tapi misalkan Bluetooth misalkan. Itu masih memungkinkan masih mungkin itu dikatakan IoT. Masih memungkinkan. Tapi kalau kita bongkar alatnya kemudian kita ambil SD card-nya, itu bukan IoT. Oh gitu. Untuk ambil datanya gitu ya. Karena datanya tersimpan di SD card, itu bukan IoT. Walaupun dia bisa mengkoreksi atas sensor yang feedback yang diberikan sensor ya. Yep, itu memang mesin di sana aja gitu ya, IoT, bukan IoT jadinya. Ya, itu kan masih pas zaman saya kuliah kan teknologinya masih segitu.
Jadi datanya itu istilahnya berbasis data logger kalau dulu ya. Datanya dimasukin ke memori SD card gitu kan. Nah kemudian kita kalau pengen tahu datanya kita ambil SD card-nya kita lihat. Nah itu masih belum IoT. Jadi selama datanya itu terkirim melalui platform yang namanya internet dan sejenisnya, kayak Bluetooth dan lain sebagainya, itu sudah IoT. Kalau gitu sangat tergantung ke gerak cepatnya pemerintah ya, untuk bisa memastikan internetnya bisa diakses banyak di banyak tempat ya, banyak daerah ya, karena peternakan atau pertanian yang luas itu kan kebanyakan di luar Pulau Jawa ya. Iya, seperti itu bukan ya? Iya. Kadang-kadang juga ya pemerintah juga terbatas dalam konteks ada periode memerintah, kemudian tidak bisa carry forward. Kemarin yang BTS ya, BTS bukan BTS ya, kalau BTS Korea ya, baik-baik saja. BTS juga terkendala gitu, yang harusnya bisa membuat akses internet menjadi lebih merata gitu ya. Iya, betul. Nah kalau ada kendala itu gimana sih perkembangannya ke depan, atau mungkin pertanyaannya saya tukar gini ya, mau dibawa kemana nih gitu ya, Agritons dan Fishgator ini dalam 5 mungkin 10 tahun ke depan, atau harus ada pendanaan dulu yang cukup besar untuk mengembangkan produknya dan pesat, atau kerjasama yang strategis dengan siapa sih yang harusnya bisa dilakukan sehingga produknya Mas Yudi sini bisa berkembang luar biasa gitu ya? Iya. Jadi kalau misalkan ada 2 pilihan, apakah harus ada kerjasama strategis atau pendanaan, saya pilih yang kerjasama strategis ya daripada pendanaan. Karena terus aja sampai saat ini kita bootstrap ya, benar-benar menikmati prosesnya setiap detik demi detik, waktu demi waktu gitu kan, mengembangkan Fishgator maupun Agriton ataupun Gaistek dan lain sebagainya. Jadi kita memang menikmati entah sampai berapa lama bisa ada, atau sampai berapa lama bisa mencapai perusahaan yang memang sudah sustain dan lain sebagainya. Kita tetap istilahnya itu kan berusaha untuk bisa bernetwork dengan siapa saja gitu. Betul. Kalau misalkan ditanya apakah mungkin kalau misalkan ada investment datang dan lain sebagainya, ya kita masih pikir-pikir dulu. Tapi kalau ada pilihan kesempatan, kita pengennya bermitra strategis dengan siapapun itu. Lebih milih itu ya sebetulnya. Karena kan produknya teruji, bisa membantu customernya dan atau petani, petambak segala macam mencapai hasil lebih baik gitu ya. Resultnya lebih kelihatan ya. Iya betul. Karena memang kalau misalkan ya ada banyak sekali startup dulunya nggak dikenal, habis itu tiba-tiba dapat pendanaan sekian, langsung boom gitu ya, langsung naik gitu kan. Karena saya percaya bahwa yang cepat naik turunnya akan cepat juga ya. Lebih baik kita benar-benar step by step gitu, ngerasakan prosesnya. Nah, kalau kita udah tahu benar prosesnya, ketika di atas mau jatuh tuh susah banget. Karena kita udah pernah ngalami semua prosesnya dari bawah gitu. Bertahap ya. Bertahap. Artinya market juga terbangun dengan organik juga, dan memang akhirnya membutuhkan ya. Iya betul. Iya, karena kalau tadi lapangannya ternyata dari sisi petani petambaknya, infrastruktur internet aksesnya juga masih belum bisa mendukung mungkin di banyak tempat yang memang potensial untuk menggunakan tools atau alatnya, produknya juga sama dong, yang udah mendapat pendanaan sebesar apapun akan mengalami kendala market yang sama, betul nggak sih? Iya. Kan sama kan gitu ya. Itu, betul. Terus ada yang udah sampai unicorn itu, boleh disebut namanya nggak sih gitu? Itu kan mirip-mirip ya gitu ya? Iya, kurang lebih mirip-mirip. Apa mereka tidak mendapat kendala dengan itu, atau tetap ada kendalanya? Atau pivot yang ngajar mereka? Saya nggak tahu nih. Bisnisnya. Gimana? Terus terang aja kita di lapangan sering bertemu dengan teman-teman yang udah unicorn tadi itu. Kita ketemu dengan device-nya, alatnya yang udah diinstal gitu kan. Itu sebagian besar yang kita temui itu kurang berjalan dengan baik. Gitu. Mungkin saya nggak paham apa dan lain sebagainya, tapi kalau kita bisa simpulkan sepertinya dari sisi marketnya belum teredukasi dengan baik sih untuk penggunaan, untuk benefitas dari device-nya dan lain sebagainya. Nah itu yang kita mau
mau step by step kita jalan pelan-pelan gitu kan. Gak apa-apa istilahnya bootstrap sambil nunggu mitra strategis yang benar-benar oke gitu, kita baru bisa merasakan gitu, biar bisa merasakan tetesan keringatnya yang begitu berarti gitu kan. Iya. Tapi kalau dari sisi teknologi sebenarnya jauh banget kan sih fiturnya antara yang tadi yang sudah unicorn dengan FishGetter atau Tani. Yep. Yang Tani Tons ya, Agritons. Iya, ini jauh banget sih fiturnya atau sebenarnya sama aja karena landscape dan edukasi masyarakatnya masih belum terbentuk, makanya nggak efektif tadi. Kurang lebih 11-12 sama ya, mirip-mirip ya, teknologinya mirip. Ya kita tahu lah ya, apalagi biasa riset. Ini saya kalau boleh cerita ya. Boleh. Boleh cerita. Kadang saya ikut kompetisi gitu kan, ditanya gitu kan, apa bedanya FishGetter dengan yang udah unicorn ini gitu kan. Akhirnya saya sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, itu adalah pertanyaan yang menurut saya dari segi mutu kurang baik menurut saya. Saya karena itu dewan juri, akhirnya saya menjelaskan secara teknis fiturnya. Kalau saya pengen kalau itu bukan juri misalkan ya, saya pengen bertanya balik sekarang, apa bedanya Samsung sama Huawei atau Samsung sama Axio atau Samsung sama Xiaomi misalkan, atau apa bedanya mesin cuci Polytron dengan mesin cuci Samsung, sama-sama mesin cuci. Loh, emangnya kenapa kalau sama? Istilahnya kan kita bertarung pada pasar yang sama. Ya itu maksudnya yang saya yang saya sayangkan tuh pertanyaannya itu kok juri yang udah terseleksi pertanyaannya seperti itu. Itu menurut saya bukan, harusnya kan istilahnya apa yang kamu lakukan untuk bisa bersaing dengan ini. Maksudnya dari sisi model bisnis gitu kan. Kalau misalkan fiturnya mirip-mirip. Nah ini kan ditanya, ini kan sama, apa bedanya dari sisi device-nya itu kan. Iya, jadi kalau saya kan harus beda gitu ya. Makanya. Dan sekarang HP Xiaomi sama HP Samsung misalkan, apa bedanya? Sama-sama HP. Fiturnya sama. Tapi yang punya segmen market yang mungkin berbeda, atau satu bisa mengalahkan yang lain kan bisa kan kalau ada kesempatan gitu. Maksud saya seperti itu. Kecuali penelitian. Ngapain diteliti lagi? Udah sama itu kan beda ya. Dengan bikin produk kita punya positioning yang beda, mungkin punya orang-orang yang berbeda gitu. Menarik sekali nih. Dan saya agak khawatir nih, meskipun di Indonesia kan startup ke-6 di dunia ya, jumlahnya banyak sekali gitu ya, tapi banyak sekali yang gulung tikar ya, agak khawatir juga nih yang kalau memang marketnya belum benar-benar teredukasi, kemudian infrastrukturnya belum ready, terutama di area pertanian atau pertambakan yang begitu luas gitu ya, karena pasti yang mereka alami juga sama dengan yang dialami teman-teman di Gains ya, betul nggak? Iya, betul. Ya tinggal nunggu waktu aja, entah mereka tutup gitu ya, pendanaan di stop, atau pivot mungkin ya, jangan-jangan pivot kali kalau udah terlanjur dan nggak mau exit gitu ya, seperti itu ya. Nah kalau bicara mengenai mitra strategis, siapa sih Mas Yudis yang sebenarnya potensialnya, sebut aja namanya, perusahaan apa? Kita juga ada satu segmen lagi di channel ini, yaitu menghadirkan teman-teman direksi IT atau manajer IT dan sebagainya, tapi IT ya, dari perusahaan BUMN gitu ya, dari perusahaan swasta yang mungkin punya network dengan kami. Siapa tahu di sana ada yang menonton juga nih, bahwa ternyata saya berpotensi nih kerjasama dengan FishGetter ini nih, atau dengan Agritons ini nih, entah program CSR dan sebagainya. Sebenarnya siapa sih yang, atau perusahaan apa, institusi apa yang layak nih untuk menggandeng alatnya Mas Yudis biasanya? Oke. Saya sebenarnya lebih interest itu ke penyedia jasa seluler provider. Gitu. Itu mungkin nantinya dari sisi penetrasi market akan lebih cepat kalau menurut saya. Misalkan Telkomsel, XL dan lain sebagainya. Dan kami sebenarnya FishGetter itu juga pernah diinkubasi oleh Telkom dan Telkomsel. Oh gitu. Di Indigo. Indigo project ya, betul. Kita masuk di Indigo, kemudian kita masuk di TINC-nya Telkomsel, itu pernah gitu kan. Sebenarnya ini adalah suatu kesempatan yang bagus sih sebenarnya untuk bisa masuk dan lain sebagainya.
Namun terus terang aja kami juga menyadari ketika itu ada kesempatan untuk bisa bergabung dengan perusahaan itu. Kami terus terang aja waktu itu ya, itu secara tim belum siap. Oh gitu. Nah saat ini kami rasa kami siap dan kami coba untuk bisa bermitra strategis dengan penyedia seluler tersebut. Oke. Jadi mereka tuh sudah, jadi inkubator ini kayak apa? Kayak kompetisi atau memang ada apa namanya program mereka untuk menjaring para startup sih untuk diajarin atau apa gitu? Biasanya inkubator itu mereka membuka pendaftaran untuk para calon tenan ya, calon tenan untuk mendaftar di program inkubasi itu. Nah kita mendaftar dan lain sebagainya, kita lolos sampai di inkubasi gitu kan, dari sisi model bisnis, pematangan model bisnis, pematangan produk dan lain sebagainya. Gitu. Karena nanti pasti akan ada semacam monetisasi atau ada semacam monitoring evaluasi, dievaluasi apakah siap startup ini untuk masuk ke pendanaan berikutnya, apakah siap, apakah lulus atau enggak gitu. Di Indigo kita sempat lulus, cuma masuk ke tahapan berikutnya itu terus aja waktu itu tim kami belum siap gitu. Kapan berikutnya Pak? Boleh tahu? Siapa tahu gini, mereka tahu ya atau ada yang melihat ini bahwa dulu tuh belum siapnya di mana, sekarang sudah siap banget tuh apanya gitu. Di challenge apa sih dulu sampai belum siap itu? Yang pertama dari sisi bisnisnya. Dari Indigo itu kan ada yang product validation, kemudian model bisnis validation. Nah, kita di model bisnis validation. Dengan model kita kan istilahnya dulu otak-atik model bisnis, ABC dan lain sebagainya. Kemudian kita ditarget dengan skala penilaian sekian persen. Kalau nilainya di atas 90 itu berarti dinyatakan lulus. Kemudian dievaluasi lagi untuk ke tahap berikutnya seperti apa. Tidak kesiapan kita waktu itu. Nah, ini saya nggak tahu ya kalau menurut dari pihak dari inkubatornya seperti apa, tapi kalau dari kita itu dari sisi tim. Nah, mereka biasanya kan startup tuh mintanya lengkap tuh. Ada CEO, CTO, COO dan lain sebagainya. Waktu itu kita hanya CEO sama CTO. CEO-nya nggak ada, sebenarnya kan menangkap saya. Yang namanya startup kan, ya harusnya kan make sense ya gitu. Nah, minimal harus ada 3 itu. Nah, saya bingung siapa yang cocok jadi marketing gitu. Karena selama ini yang ngerangkap jadi marketing saya sendiri. Kalau dari teknologi banyak tim saya yang memiliki kualifikasi di bidang engineering yang kompleks gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita udah lebih siap itu. Jadi ada rekan saya yang emang udah istilahnya senior lah di bidang trading perikanan, saya ambil jadi marketing CMO gitu kan. Gitu. Ya. Jadi yang dibidik adalah justru percepatan dari penetrasi marketnya, juga infrastrukturnya, yaitu perusahaan telco ya. Iya, betul. Oke. Tapi tadi bisnis model, siapa yang layak menggunakan dan sebagainya, partner-partner atau calon-calon customernya atau penggunanya sudah dapat ya, sudah ada di gambaran atau di bisnis plan-nya teman-teman di Gains ya. Iya, sudah ada ya. Ya, siapa tahu nanti saya ada koneksi dengan itu ya yang sedang mencari-cari gitu ya. Nanti saya hubungkan, siapa tahu beliau memang lucu nih gitu ya. Memang sedang mencari produk-produk yang berbasis teknologi untuk pertanian atau perikanan. Nanti siapa tahu ya, Mas Yudis ya. Oke. Kemudian berikutnya yang ingin saya tanyakan gini. Mas Yudis tahu dong Pivot ya? Mungkin nggak Pivot? Berbasis IoT yang lain, misalkan yang sedang tren sekarang itu adalah bukan perusahaan pengembang, jual rumah, jual apartemen yang sudah smart home. Itu IoT tuh. Itu demand-nya ada, tinggal bekerja dan pengembang besar gitu ya. Atau itu teknologinya biasanya dari luar. Produk lokal ada nggak sih gitu? Itu IoT juga kan? Iya. Gimana tuh? Oke. Sebetulnya kalau untuk Genstack, apakah mungkin Pivot? Untuk saat ini kecil kemungkinannya. Oke. Mau fokus di sana ya? Iya. Tapi kalau misalkan lah sekarang yang lagi viral adalah teknologi smart home dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa masuk di project di PT saya yang satunya, Detron. Iya, gitu ya, betul. Jadi Detron ini apa lo mau gua ada. Gitu, bisa masuk sana. Jadi bisa menghubungi juga ya, kurang lebih seperti itu. Iya, karena saya lihat sekarang kalau
orang jual rumah itu udah smart home gitu ya. Oh, lucu juga sih gitu ya. Iya. Agak menarik juga untuk orang-orang terutama yang ada di perkotaan kan ya. Oh, gampang lah udah tinggal pergi datang gitu, bisa monitor semuanya dari kantor dan lain-lain gitu ya. Iya. Berarti di Detron sini ya. Ya, Detron itu mulai dari project-project yang mau dikenakan lomba, project-project buat skripsi, Oh gitu ya. project-project yang sebenarnya nih maksudnya buat pabrik, buat di industri rumahan itu ada gitu kan. Oh gitu, siap. Oke, luar biasa sekali nih. Oke, kemudian berikutnya ada tips nggak sih buat para founder yang mungkin sama-sama sedang mencari mitra strategis atau bahkan founder apa sih sebenarnya? Tadi kelihatan bahwa atau saya mendapatkan insight, kita nikmati prosesnya, keringatnya kita rasakan, nanti suatu saat insya Allah kita bisa dapat sesuatu yang mungkin besar gitu ya, atau sesuai dengan tujuan kita. Apa yang mau disampaikan ke teman-teman founder atau business owner di sana, terutama di area teknologi ya? Untuk ini, kalau menurut saya ya, karena memang hampir 80% kami dapat proyek dan lain sebagainya itu karena networking. Networking itu bisa macam-macam. Ya karena kan kalau kata anak sekarang kan istilahnya itu salah satu kunci sukses itu adalah memiliki privilege. Nah, bagi yang mereka ngerasa privilege-nya minim gitu kan, ya udah kita harus bernetworking untuk menciptakan privilege itu. Iya. Caranya seperti apa? Ya ini berdasarkan pengalaman saya, ya salah satunya ikut lomba-lomba tadi itu. Ikut lomba-lomba. Bisa jadi saya bisa tampil di podcast ini karena ikut lomba kan. Mana di komunitas itu ya, di asosiasi itu ya. Siap. Betul. Dari situ kemudian kenal atau datang ke komunitas startup. Ikut komunitas startup gitu kan, dan masuk ke dalam circle itu gitu kan. Nah, sama seperti saya mulai startup dulu, kenapa saya bisa mendapat pendanaan dan lain sebagainya itu karena saya berusaha untuk masuk ke circle startup yang ada di Surabaya waktu itu. Ya memang sih mau masuk itu agak ketolak gitu ya. Tapi saya tetap gigih memperkenalkan diri, akhirnya mereka mau menerima saya menjadi circle-nya. Dan di situ ada info-info apa aja itu cepat nyambung dan lain sebagainya. Gitu. Bisa jadi itu lewat inkubator. Itu menurut saya itu adalah cara, saya nggak tahu ini satu-satunya atau enggak, tapi menurut saya berdasarkan pengalaman saya, bergabung dengan circle atau terus bernetworking seluas mungkin itu adalah salah satu tip untuk mendapatkan mitra strategis. Oke, luar biasa sekali. Kalau tidak punya privilege jangan khawatir gitu ya. Tidak semua orang lahir dengan privilege, tapi bernetworking terus dan tadi masuk ke circle-circle yang memang bisa menumbuhkan kita ya. Seperti betul. Itu. Oke, luar biasa Mas Yudis. Terima kasih banyak sudah berbagi di podcast ini. Semoga Genstack ya dan produknya Fishgetter dan tadi satu lagi Agritrons bisa mendapatkan mitra strategis yang tepat, juga bisa makin berkembang ke depannya. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Sampai jumpa di segmen lainnya. Siap.